Tahun 1336, seorang pangeran muda, Hayam Wuruk, naik tahta. Masa depan Majapahit masih samar, terselubung kabut intrik istana. Namun, di sisi raja muda itu berdiri Gajah Mada, Mahapatih yang ambisius, bayangan kekuasaan yang menjulang. Sumpah Palapa, janji Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit, menggema di seantero istana. Ekspedisi demi ekspedisi dilancarkan. Bali, Sunda, dan kerajaan-kerajaan lain takluk di bawah Panji Majapahit. Kekayaan mengalir deras ke Majapahit. Perdagangan berkembang pesat, pelabuhan-pelabuhan ramai. Seni dan budaya berkembang pesat. Candi-candi megah berdiri, bukti kejayaan Majapahit. Di tengah kejayaan itu, benih-benih perselisihan mulai tumbuh di istana. Cinta terlarang antara Hayam Wuruk dan seorang putri dari kerajaan bawahan, mengancam keseimbangan kekuasaan. Gajah Mada, curiga akan pengaruh putri tersebut, mulai memperkuat cengkeraman kekuasaannya. Intrik istana semakin menegangkan. Para bangsawan saling bersekongkol untuk merebut kekuasaan. Sistem irigasi terpadu menunjang pertanian, membuat Majapahit makmur. Namun, kesuksesan Gajah Mada juga menimbulkan kecemburuan dan ancaman bagi kekuasaan Hayam Wuruk. Perlahan, keseimbangan kekuasaan mulai goyah. Bayangan kehancuran mulai mendekat. Kematian Gajah Mada menandai berakhirnya sebuah era, namun warisan kejayaannya tetap abadi. Kisah cinta dan perebutan kekuasaan di Majapahit, sebuah legenda yang terus dikenang. Di tengah hiruk-pikuk istana Majapahit, seorang pemuda gagah bernama Gajah Mada, dengan tatapan tajam dan ambisius, pertama kali melihatnya. Putri Cahyaningrum, kecantikan bak bidadari, hati Gajah Mada langsung terpaut. Pertemuan singkat, tatapan mata yang tak terlupakan. Sebuah benih cinta tertanam di hati mereka, di tengah hiruk-pikuk politik kerajaan yang penuh intrik. Mereka bertemu secara diam-diam, di taman terlarang, di bawah pancaran rembulan. Cinta mereka, sebuah rahasia yang tersimpan rapat. Namun, cinta mereka bukan tanpa resiko. Perbedaan status sosial dan ambisi Gajah Mada yang membumbung tinggi menjadi ancaman bagi hubungan mereka. Rasa cemburu dan iri hati membuncah di kalangan para bangsawan. Mereka melihat hubungan terlarang ini sebagai ancaman bagi stabilitas kerajaan. Bisikan-bisikan jahat mulai menyebar, mengancam reputasi Putri Cahyaningrum dan karir Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk, mengetahui hubungan tersebut, terbelah antara cinta kepada putrinya dan ambisi Gajah Mada. Sementara itu, ancaman dari luar semakin nyata. Kerajaan-kerajaan tetangga mengincar kekuasaan Majapahit. Gajah Mada, dihadapkan pada pilihan sulit, cinta atau ambisi? Ia harus memilih. Ia memilih untuk mengutamakan kesetiaannya kepada kerajaan. Namun, ia tetap menyimpan rasa cinta yang mendalam kepada Cahyaningrum. Konflik memuncak di istana. Para bangsawan yang iri hati berusaha menjatuhkan Gajah Mada. Putri Cahyaningrum, terhimpit di antara cinta dan kewajibannya kepada keluarga dan kerajaan. Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit menghadapi serangan dari luar, membuktikan kesetiaannya. Kemenangan diperoleh, namun cinta terlarang mereka harus tetap menjadi rahasia yang terkubur. Kisah cinta mereka menjadi legenda abadi di kerajaan Majapahit, sebuah pengorbanan demi ambisi dan kesetiaan. Raja Hayam Wuruk, pelindung Majapahit yang gagah berani, telah tiada. Keheningan istana kini dipenuhi bisikan-bisikan intrik. Ratu Rajapatni, permaisuri Hayam Wuruk, berdiri teguh di tengah badai. Namun, tahtanya digoyang oleh ambisi para kerabat. Putri-putri Hayam Wuruk, dengan kecantikan dan pengaruhnya, menjadi pion dalam permainan kekuasaan yang kejam. Para pangeran, haus akan kekuasaan, saling beradu strategi. Ikatan darah sirna tergantikan oleh ambisi yang membara. Wirobhumi, menantu Hayam Wuruk, muncul sebagai tokoh kunci. Loyalitasnya diuji di tengah gejolak perebutan kekuasaan. Para punggawa kerajaan terpecah belah. Setia kepada siapa? Pertanyaan ini memecah persatuan Majapahit. Intrik dan konspirasi membayangi setiap sudut istana. Rahasia terpendam perlahan terungkap. Perseteruan terbuka mengancam kestabilan kerajaan. Darah akan tumpah demi ambisi. Ratu Rajapatni, dengan kecerdasannya, berupaya meredam konflik. Namun, kekuasaannya mulai terancam. Pengkhianatan dan kesetiaan bercampur aduk. Siapa yang dapat dipercaya di tengah badai ini?
Kekuatan militer menjadi penentu. Para pangeran berlomba mengumpulkan pasukan untuk meraih kekuasaan. Istana Majapahit berlumuran darah. Pertumpahan darah tak terhindarkan dalam perebutan tahta. Kekuasaan yang didapatkan dengan darah, tak selamanya abadi. Kutukan sejarah membayangi. Majapahit, kerajaan yang perkasa, terpecah belah. Kejayaan perlahan memudar. Rahasia terpendam di Istana Majapahit, menjadi pelajaran berharga tentang ambisi dan perebutan kekuasaan. Kekuasaan Hayam Wuruk mulai goyah. Bisikan-bisikan intrik di istana semakin keras, mengiringi senja kerajaan yang dulu perkasa. Raden Wijaya, putra mahkota, terpecah di antara kesetiaan dan ambisi. Cinta terlarang menjadi senjata rahasia musuh-musuhnya. Perang saudara membayangi. Para bangsawan, haus kekuasaan, membentuk aliansi rahasia, menebar benih perpecahan. Pasukan dari kerajaan Pajajaran bergerak menuju perbatasan, memanfaatkan kelemahan Majapahit yang terpecah. Pertempuran sengit terjadi di luar tembok kota. Prajurit Majapahit, meski gagah berani, kewalahan menghadapi serangan dua arah. Raden Wijaya, di tengah kebimbangan, terpaksa memilih sisi. Keputusannya akan menentukan nasib Majapahit. Pengkhianatan mewarnai medan perang. Seorang jenderal Majapahit bersekutu dengan musuh, membuka gerbang kota. Istana digempur. Hayam Wuruk, terpojok, menyaksikan kejatuhan kerajaan yang dibangunnya dengan susah payah. Kekacauan menyebar di seluruh penjuru kerajaan. Rakyat menderita, di antara pertempuran dan perebutan kekuasaan. Raden Wijaya, setelah memenangkan pertempuran, dihadapkan pada pilihan sulit, memimpin atau menghancurkan. Kerajaan-kerajaan tetangga semakin berani menyerang, merebut wilayah-wilayah Majapahit yang lemah. Kekayaan Majapahit, hasil kerja keras berabad-abad, dijarah habis. Warisan budaya terancam hilang. Di tengah kehancuran, muncul harapan baru. Seorang pemimpin muda berusaha menyatukan kembali pecahan-pecahan kerajaan. Namun, jalan menuju pemulihan masih panjang dan penuh rintangan. Bayangan perang dan intrik masih menghantui. Kisah Majapahit mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kebijaksanaan, agar sejarah kelam tak terulang. Tahun-tahun terakhir pemerintahan Brawijaya V dibayangi perebutan kekuasaan. Kerajaan yang perkasa mulai retak dari dalam, dihantam intrik dan ambisi. Kekuasaan yang goyah, diiringi pemberontakan dan serangan dari luar. Adipati-adipati mulai melepaskan diri, mendirikan kerajaan sendiri. Kejayaan Majapahit mulai memudar, kekuatan militernya melemah, tak mampu lagi mempertahankan wilayahnya yang luas. Brawijaya V, raja terakhir, terpaksa menghadapi kenyataan pahit, kerajaannya terpecah belah. Pengaruh agama Islam semakin kuat, perlahan menggeser dominasi Hindu-Buddha di Jawa. Demak, di bawah kepemimpinan Raden Patah, menjadi kekuatan baru yang mengancam. Pertempuran demi pertempuran berkecamuk, menandai berakhirnya era keemasan Majapahit. Keruntuhan Majapahit bukan hanya disebabkan faktor militer, tetapi juga perpecahan di internal kerajaan. Setelah runtuhnya Majapahit, muncul kerajaan-kerajaan baru di Jawa, menandai babak baru sejarah Nusantara. Warisan budaya Majapahit tetap abadi, seni, arsitektur, dan agama terus memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Candi-candi megah peninggalan Majapahit, menjadi saksi bisu kejayaan dan keruntuhan sebuah kerajaan. Sistem pemerintahan dan administrasi Majapahit, memberikan pengaruh besar pada pemerintahan kerajaan-kerajaan selanjutnya. Bahasa Jawa kuno, turunan dari bahasa yang digunakan di Majapahit, masih digunakan hingga saat ini. Nilai-nilai budaya Majapahit, seperti kesenian dan adat istiadat, masih lestari hingga kini. Keruntuhan Majapahit mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, kebijaksanaan, dan persiapan menghadapi perubahan zaman.